Hadirin para pemirsa, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah Ummul Quran mendahului sebelum doa yang terakhir nanti kita akan panjatkan ya. Bapak Ibu sekalian, pada saudara-saudara kita yang terpapar virus corona ya, ada beberapa nama nanti juga akan dijelaskan oleh Dr. Dita. Dan sekalipun juga tidak disebutkan namanya nanti, tapi kita ingat aja wajahnya, bayangkan, insya Allah ungkapkan niat kita kepada mereka semuanya, insya Allah mudah-mudahan bisa bertajasud ya, menjelma menjadi suatu energi batin ya, yang bisa memberikan semacam kekuatan tersendiri kepada rekan-rekan kita tersebut. Dan terhadap mereka yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga doakan semoga betul-betul meninggal dalam keadaan syahid seperti janjinya Rasulullah SAW. Orang yang meninggal karena penyakit menular mati syahid. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Wa ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada beberapa kali pertemuan kita yang lalu ya, pendekatan kita kali ini mungkin akan masuk ke sebuah pendekatan bukan lagi pendekatan yang selama ini kita lakukan ya. Kita adakan tiga proses belajar mengajar itu, atau ada tiga cara untuk menggapai pengetahuan, the way of knowledge. Tentu yang pertama adalah learning, proses learning ini belajar. Jadi inilah yang disebut dengan tafakkur, learning proses ini ya, seperti kita membaca, seperti kita mendengarkan, dan seperti kita menyaksikan pemandangan ya. Jadi pikiran kita di situ yang aktif. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan learning, maka pertanyaan yang selalu muncul dalam benak kita, what, who, why, and how, dan seterusnya ya kan. Apa ini? Untuk apa ini? Kepada siapa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sih sebetulnya virus corona itu? Ya, siapa yang mengutusnya? Untuk apa dia datang? Berapa lama dia akan di sini? Siapa yang jadi sasaran? Itu adalah proses learning, lebih kepada pikiran yang aktif di situ itu. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ya, proses learning itu ikra kedua sebetulnya. Ikra pertamanya itu ya bagaimana membaca aja. Nah, tafakkur atau ikra kedua ini kita berusaha untuk menjawab pertanyaan dari pikiran kita. Ya, apa ini? Siapa ini? Untuk apa ini? How come? Bagaimana caranya kok bisa begini? Ini apa hikmah di balik ini? Ya, jadi peran pikiran di sini sangat-sangat dominan.
tapi itu juga bisa gunakan untuk memahami Tuhan. Jadi pikiran juga, pendekatan learning juga bisa kita gunakan untuk memahami who is and what is the really Tuhan. Jadi pertanyaan Tuhan itu ada who, ada what. What is the God? Apa Allah itu sebetulnya? Kalau kita bertanya tentang what, itu kita berbicara tentang substansi. Apa esensi substansinya Allah? Jadi membutuhkan eksplanasi, penjelasan tentang substansi. Tapi kalau pertanyaannya tentang kepada Tuhan tentang who, what, and who, ini perlu kita bedakan. Ya. Nah, di dalam kajian kita ya, kalau hanya berhenti pada tahap ikra kedua, how to learn, hanya mengandalkan tafakkur, ya kita nanti akan banyak bertanya tentang what. Jadi filsafat di situ nanti yang bekerja kalau kita bicara tentang ikra kedua. Maka itu pertanyaan Fir'aun itu kan sangat logik dan menarik itu. Marab buka, tanya kepada Nabi Musa, marab buka. Tapi jawaban Musa itu nanti menjawab dengan pertanyaan who. Allah adalah Tuhan semesta alam. Maka itu dicemoohin oleh Fir'aun. Coba lihat itu nabimu itu, kami tanya what, dia jawab who. Jawab lagi berikutnya masih tentang menjawab pertanyaan who. Jadi pertanyaannya Nabi Ibrahim, pertanyaannya Fir'aun marab buka, dijawab oleh Nabi Musa dengan pertanyaan man rabbuka. Jadi ma dengan man itu beda dalam bahasa Arab. What and who. Kalau man itu lebih kepada man itu lebih kepada who. Kalau ma itu lebih kepada what. Jadi pertanyaannya Fir'aun what, jadi seolah Fir'aun menjawabnya what, tapi Nabi Musa menjawabnya who. Jadi dianggap oleh Fir'aun nggak bisa menjawab pertanyaanku. Aku tanya apa, dia tanya siapa, dia jawab siapa Tuhan itu. Nanti satu saat kita akan bahas pertanyaan dialog perdebatan antar Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi jangan memandang enteng Fir'aun seolah itu kafir, itu super cerdas loh itu Fir'aun itu. Dan nanti kita akan melihat sisi lain daripada Fir'aun itu siapa. Selama ini kan kita terlanjur mempersepsikan Fir'aun itu adalah kafir dan lain-lain. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya nanti, ya jangan dulu sekarang, mungkin kaget kalau saya jelaskan sekarang. Sama juga nanti dengan iblis ya. Jadi bukan akan menabikan Fir'aun, bukan memalaikatkan iblis dan lalu merendahkan nabi dan malaikat, sama sekali tidak. Tapi kita akan melihat secara proporsional dan sedikit lebih akademik ilmiah lah. Maka itu ya mohon maaf ya kalau baru kali ini mendengarkan materi kita ya ada sedikit pertanyaan besar itu ya, bukan pertanyaan kecil, pertanyaan besar. Kok Pak Nasar kok seolah-olah begini, padahal kalau teman-teman yang ikut dari awal ya kita akan melihat dari sudut pandang komprehensif ya, bukan hanya not only one way monoton pendekatan kita di sini, tapi komprehensif. Jadi selain pendekatan ikra kedua, how to learn, yang mengandalkan pikiran atau tafakkur ya, mengandalkan pikiran
Ya, menjawab what, who, when and where and how, itu pertanyaan filsafat. Itu berarti menggunakan pikiran di sini. Nah, setelah anak tangga, metodologi pertama dalam bentuk learning ini, tafakkur ini, nanti kita akan masuk ke lebih dalam lagi, ya. Bukan lagi how to learn, tapi how to think. Thinking about, menjadi think itu lebih masuk lagi ini, lebih mendalam lagi. Not only learning, tapi how to thinking. Ini mengerahkan energi intelektual kita. Intelektual itu dalam bahasa Inggris itu tidak intelek dalam arti otak bahasa Indonesia kan. Jadi wah intelek banget orangnya, artinya rasional banget, enggak. Coba lihat di dalam kamus-kamus tebal bahasa Inggris itu, intelek itu bukan berarti reason, itu lain reason, lain intelek. Intelek itu seperti yang pernah saya sampaikan dulu, itu lebih kepada kecerdasan kalbu, ya. How to think lebih dalam tuh daripada how to learn. Kalau learning itu masih tafakkur, tapi kalau sudah thinking itu sudah masuk kepada tadakkur, sudah ma'nawiyahnya yang lebih ditekankan di situ, ya. Maka itu di situ puncak-puncak pikiran, meditation itu yang aktif, ya. Kemudian juga kita sudah mulai masuk kepada pengalaman. Jadi kita menjadi bagian dari alam itu sendiri. Kita menjadi from within terhadap problem yang kita analisis itu. Jadi bukan lagi pendekatan husuli yang berjarak kita antara objek dan subjek, tapi kita masuk menyatukan antara al-alim wal muta'alim. Subjek dan objek itu menyatu, dan itulah lebih kepada sifatnya huduri. Pendekatan huduri itu ketika objek dan subjek itu sudah tidak berjarak. Kalau husuli kita harus berjarak, alasannya objektif, padahal sebetulnya yang paling objektif itu apakah berjarak atau menyatu dengan subjek, dengan objek, ya. Penelitian ilmu-ilmu sosial, ya, saya akan meneliti tentang masyarakat Bugis misalnya. Sebagai orang Bugis, tentu saya tidak boleh larut dengan subjektivitas saya sebagai seorang Bugis untuk meneliti tentang siri misalnya, ya. Siri itu lebih diartikan sebagai emotional activity, ya, ke emosi, ya, ungkapan emosi yang bawaannya sedikit lebih kepada arti marah, ya. Bagi orang non-Bugis melihat siri itu adalah ungkapan reak sangat tangguh dalam memperjuangkan prinsipnya. Kalau mati dalam mempertahankan siri, orang Bugis bilang materi santangi. Materi santangi itu kalau dalam bahasa agamanya itu mati syahid, itu mati dalam keadaan tersenyum. Tapi belum tentu materi santangi itu mati syahid. Innamal a'malu binniyati, kan tergantung niatnya. Nah, ketika seorang peneliti meneliti hal-hal yang bersifat subjektif, maka dia memang harus objektif di situ. Jangan mentang-mentang orang Bugis sehingga hasil penelitiannya tentang siri semua positif. Akhirnya nanti tidak ada kesimpulan ilmiah. Kenapa? Karena itu sangat subjektif. Semuanya dibenar-benarkan. Akhirnya
begitu kita iklankan dalam bentuk academic publishing, ya, publikasi akademik jurnal internasional misalnya, wah ini subjektivitasnya sebagai seorang Bugis menonjol, bukan sebagai seorang ilmuwan. Nah ini kenapa dia tidak bisa membedakan dirinya sebagai seorang Bugis dengan apa yang menjadi penelitiannya tentang siri. Ya, satu sisi memang mungkin sangat diperlukan pendekatan subjektivitas ini, tapi pada sisi lain harapan dunia akademik menghendaki adanya semacam pendekatan yang objektif. Objektif itu bukan subjektif. Objektif itu artinya apa adanya, ya, bukan bagaimana seharusnya. Itu pendekatan objektif. Jadi kita harus telanjang di situ. Jangan ada pakaian subjektivitasnya dalam menilai sesuatu, itu nanti pasti bias. Ada bias di situ itu. Bias subjektivity sebagai orang Bugis, maka harus saya berhenti menjadi orang Bugis, harus saya menjadi orang nasional ketika membahas tentang siri, ya. Nah, ketika saya menghasilkan satu penelitian, tidak peduli apa orang Bugis bilang terhadap kesimpulan penelitian saya, karena waktu itu saya melepaskan diri saya sebagai seorang Bugis. Saya mencoba menjadi orang netral, melihat from outsider, ya, dari luar, bukan from within. Nah, itulah yang disebut objektif ilmiah di dalam ilmu-ilmu sosial. Tetapi kalau ontologinya itu teologi, ilmu tentang ketuhanan, nggak mungkin kita pakai pendekatan objektif seperti ini. Harus berangkat daripada skeptisisme, karena kan epistemologinya, kan epistemologi mengajarkan kita sebelum melakukan penelitian ilmiah, maka epistemologinya harus Anda skeptis pertama, lalu melakukan survei di lapangan, kemudian datanya check and recheck, kemudian coba membuat satu kesimpulan. Kalau kesimpulan itu nanti dipublikasikan di jurnal ilmiah, tidak ada yang bantah, itu jadilah sebuah teori. Tapi nanti besok-besok ada yang meneliti lagi, ternyata ada penelitian kita terakhir mengkonfirmasi hasil penelitian teman kita yang menemukan kelemahan kita. Ya udah, seorang ilmuwan sejati berani mengatakan saya keliru kemarin, Anda yang benar. Nah, itu yang seorang objektif. Jangan subjektivitasnya sudah nyata-nyata salah, orang lain sudah nyata-nyata benar, masih tetap mempertahankan kebenarannya. Itu adalahnya bukan ilmuwan, itu egois. Nah, seorang ilmuwan sama dengan orang beriman. Kalau salah ya salah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memberikan pembenaran dirinya, aku tidak perlu bertobat kok, aku tidak perlu minta maaf, dia yang salah. Gak boleh. Bagi kita iya, tapi di mata Allah, dari mata orang lain, di mata Nabi, mungkin kita yang keliru. Gak ada ruginya orang minta maaf, gak ada ruginya orang taubat, gak ada ruginya orang istighfar, iya kan? Nah, inilah yang kita inginkan sebetulnya. Setelah learning process, thinking process, masuklah kita kepada apa yang disebut dengan shifting process. Jadi shifting process itu kita hijrah, ya, orang-orang sekarang menyebutnya dengan hijrah. Jadi hijrah dari paradigma yang lama kepada sebuah paradigma baru. Yang hijrah di situ itu bukan hanya pemikiran metodologinya, tetapi juga adalah masuk hijrah juga adalah asumsi-asumsi besar yang selama ini mungkin sistem etikanya pun juga harus hijrah. Karena kalau hijrahnya tanggung, itu bukan hijrah total namanya. Nah, ini yang kita akan bahas nanti pada pembahasan akan datang. 3 poin untuk meraih ma'rifah itu: proses learning, proses thinking, dan proses shifting. Jadi lebih kita juga nanti kepada psychological self ini, ya.
Ya, jadi diri kita sendiri secara psikologis itu harus hijrah. Ya. Identitas kita pun juga nanti pada saatnya akan berubah. Lalu benar-benar kita sadar, consciousness kita itu, kita sudah sampai nanti apa yang disebut, yang sering berkali-kali saya katakan, how to be aware. Bagaimana kita menjadi awareness. Awareness kita itu apa? Awareness kita itu, kesadaran kita itu sesungguhnya kita itu kerdil, kecil, we are nothing on the front of God. Kita itu nggak apa-apanya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Selama masih ada ego, nggak bisa naik ke atas tuh. Ya, ketika kita sadar bahwa Tuhan itu maha mutlak, maha tak terbatas, ya, maka kita sudah shifting namanya. Jadi shifting itu berubah bentuk, berubah pikiran, berubah semuanya. Ya, sadarlah namanya, itu sudah tobat, ya. Semuanya adalah Dia. Ya. Nah, orang yang sudah arif itu pemberani sebetulnya, bukan saja berani melawan orang lain, tapi dia berani menaklukkan dirinya sendiri. Ya, jadi kita sudah berani as it is, apa adanya ya. Jadi harus memberikan pengakuan pada dirinya sendiri. Ya, teman-teman sekalian, jadi 3 komponen ini, learning, thinking, and shifting, ini yang kita akan lewati. Kalau kita hanya berhenti di learning, hanya kita akan berhenti pada tahap cognitive knowledge-nya saja, tapi belum ada penghayatan yang sangat mendalam. Hanya kita berhenti pada tafakurnya, tidak lanjut kepada tadakurnya, hanya berhenti pada meditation-nya, tapi tidak pada contemplation-nya, maka itu kita tidak naik kelas. Nah, itu stop di situ itu. Kalau orang stuck itu ya udah nggak bisa menerima kebenaran. Kebenaran itu ialah apa yang diyakini oleh akal pikiran dan batin kita itu lebih benar daripada sebelumnya. Nah, itu lalu kita tancapkan menjadi sebuah rumus dalam kehidupan kita, dan kita meninggalkan apa yang kita anggap tidak relevan lagi. Itulah yang disebut dengan shifting. Bahasa kininya adalah hijrah. Hijrah total, totally shifting. Jadi ada shifting dalam kehidupannya. Ini yang harapan kita, teman-teman sekalian. Jadi bagaimana kita meraih ilmu pengetahuan itu? Pengetahuan itu pun juga nanti kita akan bagi 3 juga ya, mungkin bisa 4 ya. Apa yang kita anggap sebagai pengetahuan selama ini, kan ada pengetahuan sejati ya. Yang paling tinggi itu tentunya adalah apa yang biasa kita sebutkan sebagai divine intellect. Divine intellect itu wahyu Al-Quran. Saking rasionalnya sehingga kita nggak bisa paham secara akal, harus keyakinan, karena dia super metaphysical sifatnya. Itulah wahyu. Jadi dunia metafisiknya, dunia non reasonnya itu sangat tinggi sehingga kita tidak bisa menjangkaunya. Begitu hebatnya sampai akal itu not in capacity untuk bisa memahaminya. Apa arti sebuah cangkir yang kita miliki untuk menampung satu samudra? Kan nggak mungkin. Itu kata Jalaluddin Rumi. Jadi wahyu itu adalah divine intellect. Divine itu apa ya? Divine itu unsur ketuhanan itu ya. Inteleknya itu kecerdasan intelek, kecerdasan ilahi. Jadi divine intellect itu jauh di dalam akal kita itu sendiri, beyond our reason. Itu dia ada di balik sana tuh, dan itu adalah mutlak dari yang maha mutlak, maka itu disebut dengan divine intellect. Kadang-kadang kita juga muncul kecerdasan, sesungguhnya bukan wahyu, tapi sudah terkait dengan diri kita, kecerdasan diri kita sendiri, tapi itu masih kita misteri sifatnya. Bukan created intellect, tetapi uncreated intellect. Uncreated intellect ini
Mungkin itulah yang bisa kita padankan dengan ilham ya. Ilham atau ta'lim. Tiba-tiba ada divine inspiration itu ya. Ada inspirasi cerdas muncul. Kan sering kan Bapak Ibu, kalau kita misalnya mentok dalam satu urusan, tiba-tiba ada way out ya. Ada jalan keluar yang muncul tiba-tiba di luar daripada perkiraan dan pikiran kita kan. Kok tiba-tiba muncul di situ? Nah, itu yang saya istilahkan di sini, uncreated intellect itu kecerdasan yang tidak disengaja, kecerdasan yang tidak dipelajari dari buku, dari dosen, kecerdasan yang tidak bersumber dari pengalaman hidup kita kemarin-kemarin, tapi ini tiba-tiba acquired itu apa itu? Acquired muncul ya, given dari atas. Nah, itu yang disebut dengan uncreated intellect. Hari ini SPP anak-anak kita harus bayar, kontrakan rumah juga harus bayar. Tiba-tiba orang tua kita juga sakit, perlu obat. Belum itu juga suami atau istri di PHK, sehingga ekonomi keluarga itu berkurang separuh. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kan kita bekerja, seluruh sensor jaringan internal eksternal kita itu, jaringan bumi, jaringan langit, jaringan buminya itu siapa sahabat kita itu kita gunakan agar kita itu memperoleh solusi terhadap problem yang berat ini ya. Karena kita yakin janji Allah kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa artinya? Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, betul-betul bertakwa. Apa itu bertakwa? Kombinasi antara cinta yang sangat dalam kepada Allah dan juga rasa takut terhadapnya, segan terhadapnya. Itu yang disebut dengan takwa. Jadi kalau kita memuncakkan ekspektasi pengharapan kita kepadanya, pada saat bersamaan kita juga memuncakkan cinta kita terhadapnya, tawakal sejati kita terhadapnya, maka itu disebut takwa. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa betul-betul kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap problemnya tadi itu. Dan ada wa'atafnya di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Wow, ini ayat loh. Allah nggak pernah bohong kan. Jadi barang siapa yang mampu cerdas di dalam menggunakan potensi dirinya di dalam menyelesaikan problemnya, maka Tuhan pasti akan menolong dia. Pastikan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang mencapai puncak ketakwaan terhadap dirinya. Itu jaminan ayat. Kalau Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan Allah yang salah. Kita tidak menggunakan seluruh jaringan sensorial yang kita miliki, ya. Mungkin jaringan bumi kita kuat, ya, jaringan terestrialnya kuat, tapi jaringan celestial kita yang gak kuat. Nah, saya ingin ingatkan tuh Bapak Ibu sekalian bahwa jaringan kita itu harus dua, jangan hanya jaringan di terestrial. Terestrial itu jaringan bumi, ya. Jaringan bumi itu siapa tahu ada keluarga kita di kampung, ya, siapa tahu ada potensi-potensi utang piutang kita itu dulu belum dibayar orang, ya. Siapa tahu mungkin juga saya tidak minta maaf kepada bos saya dulu, saya akan datang minta maaf. Siapa tahu yang punya uang bos saya ini adalah mau menghargai kehadiran saya untuk minta maaf terhadapnya. Jadi sifatnya terestrial itu adalah sifatnya bumi, ya. Kalau all out kita menggunakan jaringan bumi kita, jaringan terestrial kita, bangun juga suatu jaringan lain, apa yang disebut jaringan celestial kita. Jaringan celestial itu artinya langit. Jaringan langit kita pun juga harus diaktifkan.
Apa yang saya maksudkan jaringan terestrial dengan celestial ini, kalau Bapak Ibu pernah melihat lambangnya lingkungan hidup itu loh, pernah nggak Bapak Ibu melihat gambar logonya lingkungan hidup itu? Kan ada akar-akarnya di bawah ya, tapi di atas juga ada akarnya. Akar ke bawah itu kan akar terestrial, akar al-ard, buminya. Tapi di atas itu juga ada jaringan-jaringan kayak akar ke atas itu ya, itu adalah jaringan langitnya. Nah, barang siapa yang menggunakan jaringannya secara komprehensif, dia akan menjadikan hati Tuhan untuk merasa, maka akan menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Dan Tuhan, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada yang bisa selain hanya Allah. Nah, kalau kita menjadi Tuhan, tanda kutip loh ya, maka apa yang tidak bisa terjadi? Ini paling tinggi ini materi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai membaca langit as-sama dengan al-ar ya. Ada as-sama al-ar, selama ini kan bumi. Nah, as-sama langit ya. Dalam teologi ada yang disebut dengan dunia terestrial, itu dunia bawah. Al-alamul adna, dunia bawah itu. Ada al-alamul sufla, sufla itu bawah. Ada yang lebih tinggi lagi, lebih dekat. Tsumma dana fatarallah faqaba qaba qausaini au adna, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, dan akhirnya menyatu. Sudah. Maka itu Allah mengatakan ittaqud du'ail madlum, ya, takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya, karena orang teraniaya itu berpotensi secara otomatis aktif seluruh sensorial terestrialnya dan sensorial celestialnya. Nah, orang yang tahu rahasia Allah dan alam semesta, orang yang tahu rahasia langit dan bumi, ya, maka itu akan selamat tinggal problem. Dia akan selesaikan seluruh problemnya. Maka itu dalam ayat kan, fasiru fil ard fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin ya. Fasiru fil ard, jadi kita seolah-olah kita diminta kayak cacing tuh loh, berjalannya di dalam bumi, di dalam tanah gitu. Tapi kalau fasiru ala, berjalan kaki, lari-lari subuh, keliling stadion, keliling lapangan, jalan, itu fasiru ala di situ itu. Kalau fasiru ila, masuk kayak cacing tuh. Nah, kenapa Allah selalu menggunakan fasiru fil ardi beberapa kali itu kan? Tidak fasiru alal ardi. Apakah kita diharuskan cemplung ke dalam tanah seperti cacing tadi? Nah, bukan. Tapi al-artis itu harus dipahami bukan tanah, bukan bumi, planet bumi, tetapi al-art itu adalah dunia terestrial kita, dunia bawah, dunia fisik ya. Dunia terestrial itu dunia fisik. Di atas itu nanti ada dunia spiritual, dunia langit. Itulah yang disebut dengan as-sama. Ya. Banyak tuh pengertian al-ard, ada beberapa as-sama juga. Nah, ketika Allah mengatakan fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, fanduru, lihatlah, saksikanlah. Jadi nadhar di situ. Ya. Tidak ra'a itu melihat secara kepala, mata kepala, ru'yah ya. Tapi kalau fandur, nadhar itu melihat dengan cara kontemplasi. Nah, jadi ini bagaimana cara untuk berjalan di atas di dalam bumi ini? Ya, kita masuk dalam relung-relung, menyatu sebagai makhluk makrokosmos. Di makrokosmos itu adalah makhluk terestrial sebetulnya kan. Ya, walaupun planet itu ada di atas kita, tapi itu masih tetap sebagai dunia terestrial. Ya, itu dunia fisik materi itu. Walaupun matahari itu tingginya kayak apa, tapi itu masih tetap dunia terestrial. Dunia bumi, dunia bawah, dunia fisika, dunia materi. Dunia celestial yang dimaksud dunia langit itu adalah yang abstrak, yang spiritual,
yang gaib itu boleh jadi itu ada di dalam diri sang terrestrial itu sendiri. Maka itu klop dengan hadis atau ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang masuk ke dalam dirinya sendiri, berjalan dalam relung-relung batinnya sendiri, wasiru fil ard, maka dia akan faham kaifa kana akibatul mukadzibin, apa akibatnya orang-orang yang hipokrit, yang pembohong. Jadi jangan berhenti pada ikra kedua, berhentilah sampai kepada puncaknya ikra keempat. Di situ nanti ada wilayah takwiliyatnya di situ kan. Maka itu kan ayat itu bisa difahami 4 kan. Ya. Untuk orang awam, hawasul hawas dan para nabi. Pernah kita jelaskan itu. Ikra ada 4 ikra tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali lagi kepada tadi apa yang kita bahas ya, bahwa divine knowledge itu, divine intellect itu, itu wahyu lah. Dari Allah lah yang memberikan ilmu itu. Kemudian uncreated intellect, kita nggak pernah mikir, nggak pernah belajar bukunya, tiba-tiba ada kok solusi ya. Utang beruntun tadi itu, akhirnya muncul suatu inspirasi. Oh iya ya, ternyata ada warisan ibu dulu permata itu, jangan-jangan ada nilainya kalau kita gadaikan tuh ya. Bawalah dia penggadaian yang punya moto menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Kira-kira gitu kan. Pak, ini ada, oh iya Pak, bagus ini nilainya ini, nanti kembalikan Pak. Oh iya ya, kami memang ya 1 bulan, ya 1 bulan, kira-kira profit share-nya berapa kalau mau di penitipan syariah kan, sekian. Oke, kira-kira 3 bulan lagi saya sudah dapat penjualan, bisnisnya ya, COVID sudah mulai turun dan seterusnya. Bener. Jadi kalkulasi dalam pikirannya itu tiba-tiba menjadi solusi. Dapat uang cash, bisa membelikan obat untuk ibunya, bisa bayar sewa rumah, bayar SPP anaknya, bisa menutupi persoalan darurat karena suaminya misalnya di PHK. Masih ada sedikit cadangan dananya, tetapi alhamdulillah bisnis sudah mulai normal dan sudah bisa ditebus kembali permatanya di lembaga pegadaian itu. Itu yang disebut dengan uncreated intellect. Selalu ada solusi. There are many solutions in our life ya kan. Nah, ada lagi yang jenis pragmatis ini, created intellect. Ya, kita terkunci pintu nih, dikuncikan dari luar, dikira kita sudah jalan, padahal nah gimana saya harus keluar ya, apakah harus saya membongkar pintu, rusak, kosnya tinggi ya. Oh, aku telepon, ternyata pulsanya habis. Apa ya, dia kreativitasnya itu luar biasa. Terus oh iya, langganan sayur kan biasanya jam 9 pasti dia datang di depan rumah, ketok-ketok pintu. Datang betul jam 9. Mas bisa nggak minta tolong, Mas, tolong telepon suami dong bahwa ini kuncinya di ketinggalan. Oh iya boleh Pak. Udah. Nah, itu namanya creative intellect. Jadi ada usaha untuk spontanitas bisa dilakukan, tapi itu masih wilayah creative intellect. Tapi cerdas tuh. Ada lagi yang tanpa berpikir, mutar otak pikiran, aku mau lapar. Oh, kalau lapar ya ada bahan tuh, tinggal masak, goreng telur di dapur, udah, itu reason itu. Nah, jadi mulai divine intellect, uncreated intellect ya, kemudian created intellect, dan ada juga tanpa berpikir dalam gitu bisa jalan kok itu. Nah, coba lihat pemberian Allah pada diri manusia itu luar biasa. Nah, makin cerdas manusia ini, maka insya Allah manusia itu juga nanti akan bertambah mudah ya
dalam menjalani kehidupannya. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita mulai mengintrodusir di dalam diri kita sendiri ya, para orang yang belajar tasawuf itu solusi kehidupannya itu lebih kaya daripada orang yang hanya belajar filsafat. Filsafat itu hanya memperkaya jaringan terestrialnya, tapi tidak punya jaringan langit celestialnya. Ya, tapi teman-teman yang belajar di tasawuf itu, dia pintar bagaimana berkomunikasi dengan penghuni-penghuni alamul khayal atau alamul mital. Ya, apa itu alamul khayal? Pernah kita bahas kan Bapak Ibu. Alamul khayal itu ada imaginal world ya, bahasa William Chitticknya itu ya. Ada imaginal world itu, jadi di langit sana itu ada makam tertentu, ada tempat-tempat tertentu. Jadi kalau orang bolak-balik turun naik Mi'raj, lama-kelamaan dia bisa bersahabat dengan para penghuni imaginal world itu. Imaginal world itu ada alamul khayal, alam barzah di situ ya. Alam barzah itu bukan hanya kuburan, tapi alam yang bisa kita ajak komunikasi. Tapi itu sudah bukan alam syahadat dunia, tapi itu alam-alam antara lah. Ya, dunianya para malaikat terserah saja lah ya. Di situ kita bisa berkenalan. Nah, bagaimana berkenalan dengan para penghuni alamul khayal? Nah, itulah dunianya para wali. Tapi tidak mesti harus menjadi wali untuk bisa berkomunikasi dengan penghuni alam mital. Dia bisa mendapatkan bocoran langit karena memang dia alamnya di atas ya kan. Sensor spiritualnya itu aktif. Maka itu kontemplasinya, sholat istikhara kan, itu cara untuk meminta bantuan dari jaringan langit. Nah, ini susahnya karena kita sudah terbiasa dengan epistemologi keilmuan sekuler, ilmu-ilmu langit, ilmu laduni seperti ini, nggak ada itu kamusnya lagi sekarang ini. Inilah perjuangan kita. Saya selalu berkuar-kuar, mari kita menghidupkan kembali ilmu laduni yang ayatnya dalam Quran itu sangat tegas, ayat 60 sampai 82 surah Al-Kahfi. Nggak boleh mengingkari keberadaan ilmu laduni. 27 ilmuwan tersohor yang pernah lahir di abad pertengahan. Siapa itu? The father of chemistry, Jabir bin Hayyan, ya kan? Siapa itu the father of modern optic? Itu siapa namanya ini? Ibnu Haytham. Siapa bapaknya matematik? Al-Khwarizmi, the father of the math. Siapa itu Al-Farazi? Siapa Al-Farabi? Siapa Ibnu Arabi? Siapa Imam Al-Ghazali? Ya, bahkan sebelumnya itu siapa Imam Syafi'i. Mereka itu semuanya bukan hanya belajar kepada orang yang hidup, bukan hanya belajar kepada orang, tapi belajar kepada impersonal teachers, belajar kepada guru yang bukan orang. Ya, berjubah putih datang, entah penghuni dari mana. Itu penghuni-penghuni alam al-khayal itu kan. Itu istilahnya Muhammad, apa istilahnya Imam Al-Ghazali, alamul khayal, penghuni alamul khayal. Ada lagi istilah lain yang digunakan oleh Ibnu Arabi, alamul mithal. Jadi ada sebuah alam, dimensi barzakh itu, di demarcation area position itu ada penghuninya. Jadi kalau orang yang suka naik kontemplasi, sudah suka naik salat khusyuk itu, lama kelamaan dia akan bersahabat dengan para penghuni-penghuni alam antara itu. Kan sebelum langit itu ada terminal-terminalnya di situ itu. Ada pos-posnya di situ itu. Itu wilayah yang saya sebutkan tadi itu adalah celestial. Wilayah langit celestial itu barzakhi. Nah, kalau kita yang fisika di sini itu wilayah terestrial, wilayah al-ard. Di sana itu sudah wilayah as-sama atau as-samawat, jamak kan di situ itu. Ya, sayang sekali kita tidak bisa menjelaskan dalam waktu dekat materi yang khusus ini, tetapi mungkin sampai di situ dulu Mbak Nita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan poin ini, karena kita sudah akan meninggalkan Iqra kedua sekarang. Nah, kita akan masuk dunia Iqra ketiga dan keempat, dunia celestial. Nanti celestial ini
ada banyak, nanti kita akan membahas tentang novel, ada novel-novel spiritual yang banyak tuh Bapak Ibu ya. Novel spiritual itu juga termasuk saya suka sekali membaca ini, mohon maaf ya, jadi bisa saling memperkaya wawasan. Misalnya ada sebuah novel Celestine Prophecy itu, ada lagi, nah termasuk juga epic Ramayana itu, bagaimana epic Ramayana itu juga bisa memberikan semacam nuansa-nuansa spiritual yang sangat dalam ya. Bagaimana kita akan membaca apa yang disebut dengan avatar ya. Saya suka membaca ya, apa itu avatar, filmnya kan sudah ada tuh. Coba kalau Bapak Ibu, avatar itu jangan hanya melihat gambarnya ada aneh-aneh di situ, tapi jalan ceritanya di situ. Siapa sih sebetulnya tampil dalam bentuk avatar? Avatar itu kan dewa langit itu untuk menyelamatkan bumi, menampilkan diri, menyatu di dalam makhluk ya. Ada yang dalam bentuk manusia ya, dewa itu menyelinap masuk ke dalam roh atau di dalam diri seseorang ya, itu avatar. Tapi avatar itu kan nanti ada 9 ya, jadi nanti avatar yang terakhir itu akan muncul, penyelamat manusia dari berbagai macam angkara murka. Nah, di dalam Kristen juga banyak, Yahudi juga banyak, kita pun juga banyak. Nah, oleh karena itu teman-teman, kisah Mahabharata misalnya kan, yang sering dianggap itu kejawen, tapi sebetulnya bukan kejawen. Itu kalau kita lebih urut lagi, itu sebetulnya itu asalnya di India sebetulnya. Itu yang di statement luhur yang dibalik samurai itu. Apa itu samurai itu sendiri kan juga itu apa ya, bukan pedang sebetulnya. Di situ itu adalah sebuah dunia keluhuran yang harus memusnahkan dunia kebatilan. Jadi filosofi di balik samurai itu amat sangat penting. Membaca kisah-kisah itu jangan melulu diterjemahkan dalam konteks fisik ya kan. Ada pedang Nabi ya, kemudian mukjizat Nabi itu terlalu kita fisikkan ya, tapi itu kan juga makna simboliknya ada dan seterusnya kan. Nah, nanti kalau saya baca kisah-kisah Nabi, keajaiban-keajaiban mukjizatnya, mungkin teman-teman nanti akan kaget loh, kok artinya begitu ya. Selama ini kita pakai api membakar Nabi Ibrahim tapi nggak jadi. Loh, kenapa kok ikan menyelamatkan Nabi Yunus? Apa itu ikan? Kisah tentang api, kisah tentang ikan paus itu bukan hanya muncul dalam Bible, bukan saja muncul di dalam Al-Quran, tetapi juga dalam kitab-kitab Hindu ada juga tuh. Ada yang disebut dengan Matsya Avatar. Matsya Avatar itu nanti menjelma menjadi ikan. Dan itu persis hampir sama ya, saya tidak mengatakan persis, hampir sama. Ikan yang menyelamatkan Nabi Yunus ketika dilemparkan ke laut, itu di dalam agama Hindu itu dilukis, digambarkan dalam bentuk film. Jadi jalan ceritanya itu mirip dengan tafsir At-Tabari misalnya tentang Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu dilukiskan sebagai sebuah nama ikan yang menyelamatkan Nabi Yunus ketika dilemparkan ke laut. Ya, pokoknya kita jangan terlalu cepat menekankan aspek perbedaan antara satu agama dengan yang lain, tetapi mungkin banyak artinya. Kita rubah paradigma kita, mari kita lebih menyambungkan nilai-nilai universal yang ada pada satu agama dan setiap agama, lalu kita ambil sebagai satu bentuk pengayaan terhadap ajaran agama kita. Ini bukan sinkretisme loh. Kalau sinkretisme itu menggabung-gabungkan ajaran Hindu, Kristen, Katolik, ya, Konghucu di dalam agama Islam, tidak. Ya, kita tidak mengambil agamanya, teologinya, tetapi
celestial tadi, puncak langit itu mereka lebih kaya. Ini bukan berarti sinkretisme, bukan syirik. Ya. Nabi juga mensupport kita kan, utlubul ilma walau bisin, cari ilmu itu sampai ke Cina. Cina itu nggak ada orang Islam, yang ada adalah ya Konghucu kan lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Berarti kearifan, apa itu kearifan? Kearifan itu adalah suatu kebenaran yang diperoleh melalui penempaan batin. Jadi ilmunya batin. Kalau reason itu, ilmu itu ilmunya nalar. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar itu yang disebut ilmun. Tapi pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin itu disebut dengan ma'rifah atau hikmah. Nah, karena itu jangan melulu kita memperhadap-hadapkan seolah-olah semua yang tidak muncul dalam Quran dan hadis itu haram, itu bid'ah. Nah, kita balik. Semua yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu adalah Islam. Ada kan hadisnya kan? Al-hikmatu dalatul mu'min fahaitu wajadaha fa huwa haqqu biha. Ya, kebenaran itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu milik Islam yang tercecer. Enak kan di situ itu. Saya kira gitu, Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih, Prof. Guru kita mengajarkan dalam menerima kebenaran, meraih ilmu pengetahuan, bukan hanya tafak, juga tazakkur. Lakukan meditasi dan juga kontemplasi. Lakukan 3 hal, by learning, thinking, dan shifting atau hijrah. Baik, Prof. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Pertama dari Ibu Sri Hanisi. Prof, mohon penjelasan metode menggabungkan antara pendekatan fikih dengan pendekatan tasawuf untuk tahapan menerapkan penyelesaian problem hablum minannas, kategori pihak yang dizalimi. Pertama, kita jangan membedakan secara diametrikal antara fikih dan tasawuf. Asumsi kita selama ini kan tasawuf kamarnya di sebelah, kamar kita di sini fikih kok. Hubungan antara fikih dan tasawuf itu bukan hubungan horizontal, tapi itu hubungannya vertikal. Ya, jangan hanya belajar fikih, lanjutkan pemahaman fikihnya di atas yang disebut dengan tasawuf. Jangan berhenti di fikih, sebab kita nggak bisa dapat banyak. Naiklah terus ke atas. Di atas langit masih banyak langit loh. Ya, jangan berhenti di fikih. Kering. Ya, boleh jadi hajinya berkali-kali, pelitnya minta ampun. Boleh jadi puasa Senin Kamis, sholat tahajudan, judes banget. Ya, boleh jadi bukan main dia, ahli zikir, bahkan tarekat, tapi sampah masuk dari tetangganya, marah. Jadi kerjaannya marah. Kenapa? Dia berhenti di tahap formal logik. Dia nggak bisa menembus batas-batas atas. Begitu melihat agama yang berbeda, wah kafir. Begitu melihat orang yang tidak semazhab dengannya, sesat. Oh, itu bid'ah. Itu orang yang fasik atau rusak. Tapi juga wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, zindik, rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan secara proporsional, maka itulah yang benar. Nah, jangan berhenti di fikih. Maka itu buku-buku yang menggabungkan fikih dan tasawuf itu Imam Al-Ghazali. Lihat dalam Ihya Ulumuddin, ketika membahas taharah misalnya, tidak seperti ulama fikih kitabut taharah baru masuk kepada kitabus shalah, bab tentang taharah, bab tentang salat, kemudian
kitabul siyam, ya, kitabul zakah, kitabul haji, enak tuh. Jadi ada fikihnya, ada tasawufnya. Jadi kita jangan hanya membaca hanya satu side, satu sebelah. Uang itu kan baru bisa jadi uang sah kalau ada dimensi sebelahnya juga. Jadi sebelah kiri kanan itu, sebelah kanan tasawufnya, kiri fikihnya. Jadi jangan mempertentangkan. Jadi seolah-olah pengamal tasawuf itu penganut bid'ah, ya, dengan memukakan alasan macam-macam. Tidak ada tasawuf. Mana ada hadisnya tasawuf? Jadi seolah-olah yang ada fikih. Nah, kalau orang ini kita suruh balik, Pak, memang nggak ada tasawuf? Nggak ada itu tasawuf, itu ajaran Kristen masuk ke dalam Islam. Pak Ustadz, ada nggak ajaran fikih dalam Quran dan hadis? Pernah nggak diperkenalkan ilmu fikih pada masa Nabi? Coba tunjukkan dong mana. Bingung juga tuh. Jadi fikih itu formulasinya muncul pada abad ke-3 sampai 4 Hijriah. Tasawuf juga kan. Jadi substansinya, isinya sudah ada pada masa Nabi, Quran dan hadis ayatnya. Isinya tasawuf itu. Sama juga fikih, isinya sudah ada pada masa Nabi, dalam ayat dan Quran ada, tapi baskomnya baru dibuatkan di abad ke-3, abad ke-4 Hijriah. Jadi bersamaan umurnya. Jangan kita menerima fikih menolak tasawuf, atau sebaliknya. Nggak boleh lah. Maka itu semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita sadar, oh iya ya. Tapi semakin sempit cara belajar kita, apalagi membatasi ilmu kita hanya ilmu-ilmu tertentu saja. Semua orang salah kecuali kita sendiri yang benar. Nah, akibatnya apa? Kerjaan kita setiap hari sibuk mencari target, semuanya bid'ah kecuali kita. Alhamdulillah, kita penghuni surga, mereka semuanya penghuni neraka. Emang neraka itu punya siapa? Surga itu punya siapa? Kan Allah kan? Ya, saya kira gitu Bapak Ibu. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sandra Widati terkait doa yang teraniaya, Prof. Bagaimana bila orang tersebut merasa teraniaya namun itu karena dugaan yang salah? Misalnya saat ini beredar bahwa COVID itu adalah konspirasi, bukan satu penyakit. Apakah dari doa orang yang teraniaya dan mendoakan yang buruk bagi bangsa, namun salah prasangka tersebut juga dikabulkan oleh Allah? Kebiasaan para salikin, orang yang belajar tasawuf itu tidak pernah keluar doa yang memusnahkan, menghancurkan orang lain. Mari kita mencontoh Nabi. Tidak pernah keluar satupun doa dari mulutnya Rasulullah yang isinya menghancurkan orang lain. Ya, bahkan tumitnya berdarah dihajar oleh preman Taif. Lalu Nabi ditawarin malaikat penjaga gunung Taif, malaikat situ, mau nggak saya balaskan penderitaanmu? Kurang ajar benar itu preman Taif itu. Oh jangan. Doanya Nabi apa? Allahumma hadi qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, dia tidak tahu siapa aku. Terima kasih Mas malaikat. Kalau saya minta pertolongan, tentu pertama kali saya akan mohon pertolongan itu kepada yang Maha Penolong, Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Nabi Nuh tidak berani menghadap kepada Allah di padang mahsyar sebagai bapak manusia kedua. Abul Basharil Tsani, karena disebut Abul Basharil Awal itu Adam. Mati semua anak manusia, mulai lagi manusia baru, yaitu yang orang yang hidup di atas perahunya Nabi Nuh. Itu semua kita ini anak cucunya Nabi Nuh juga, karena manusia lain sudah mati semua di tsunami Nuh itu kan. Aku takut menghadap Allah. Kenapa? Karena aku pernah mendoakan umatku binasa benar. Saya 950 tahun berdoa, itu ada ayatnya kan.
tapi nggak ada pun yang bisa dihitung jari mau beriman. Manusia keras kepala ini hancurin aja Allah, hancur betul melalui tsunami-nya kan. Nabi nggak pernah keluar satu doa pun untuk membinasakan umatnya, sekejam apapun umat itu. Nah, jadi kita jangan membiasakan diri mendoakan orang lain itu binasa, musnah, even itu Israel. Nah, kayak itu kadang-kadang susah saya mengaminkan doanya imam besar Masjid Haram itu. Kadang-kadang berdoa Allah, ya Allah hancurkanlah Israel itu ya. Hancur, anaknya lagi benci lagi kepada Palestina, jadi turun temurun kan. Kenapa kita nggak mencontoh doanya Nabi? Ya Allah, berikanlah hidayahmu, petunjukmu kepada orang-orang Israel itu supaya bisa sadar. Dibukakanlah pintu kesadaran buat mereka bahwa humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu kok. Itu juga anak manusia, cucu Adam juga. Kenapa harus kami musnahkan? Kenapa harus kami hancurkan? Mana lebih bagus? Mendoakan orang Israel itu binasa, mati, cekik lehernya malaikat maut satu persatu, atau mendoakan Bani Israel itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimum menghentikan kezalimannya. Mari kita hidup damai bertetangga, saling Allah. Ya, mintakanlah kepada Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba-Mu yang seperti itu ya Allah. Nggak usah kita terbebani dengan doa kita. Aduh, aku nyesal ya, jangan-jangan nanti dikutuk 7 turunan benar. Aku nggak enak ya, turunanku juga ada yang jahat kok. Nah, nanti aku didoakan juga jahat seperti aku mendoakan mereka jahat, itu musnah. Jadi apa yang kita tanam itu yang siap kita panen. Menanam cinta, kita akan panen cinta. Menanam benci, kita akan panen benci. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bagaimana terjawab untuk Ibu? Pertanyaan berikutnya dari Ibu Karimi. Assalamualaikum, Prof. Mohon pencerahannya. Apakah orang yang sudah terpapar COVID-19 menjadi pelebur dosa dan pasti ada hikmah di balik itu? Iya, kita percaya hadis Nabi. Orang yang dijemput oleh Allah karena beberapa sebab itu mati syahid. 1, perempuan yang meninggal pada saat melahirkan. Iya, itu mati syahid itu. Yang kedua, orang yang meninggal tenggelam, gerak, ya. Jatuh di sumur, tenggelam, mati. Dan orang yang mati karena penyakit kronis bertahun-tahun kayak TBC, kayak kanker itu kan, itu mati syahid juga. Dan orang yang meninggal karena penyakit menular, itu mati syahid. Kok gampang banget orang mati syahid? Memang Allah Maha Pemurah kan? Allah Maha Pengasih kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bukan Bismillahil Jabar wal Muntaqim. Ya, bagi orang yang menjiwai Asmaul Husna tidak perlu sedih. Siapa orang yang terbebani dosa masa lampau sama dengan menuduh Tuhan tidak Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka itu Nabi Musa selalu ketawa. Hei Nabi Musa, kok kenapa kamu gak pernah sedih? Ngapain kita sedih? Ya Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, ya Maha Pencinta. Tapi Nabi Yahya tiap hari nangis sampai cacat mukanya itu karena air mata. Kenapa kamu kan Nabi dijamin masuk surga, tidak pernah berdosa? Iya, saya tahu Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, Pemaaf, tapi tidak semua orang diampuni. Siapa tahu aku yang tidak termasuk orang yang terampuni, maka itu aku menangis terus. Ya terserah, mau ikut Nabi Musa optimis melulu, atau mau ikut Nabi Yahya yang pesimistik melulu melihat dirinya sendiri. Nah, ikutlah Nabi Muhammad SAW, pesimistik manakala ia melakukan dosa, optimistik manakala ia menjauhi dosa. Ya, saya kira itu sikap kita.
Makasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan berikutnya dari KS. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, apakah bisa takwa itu disejajarkan dengan pemahaman atau makna awareness atau consciousness terhadap Allah? Karena jika kita menggunakan baju takwa, artinya kita selalu aware atau conscious akan Tuhan dan tahu menempatkan diri kita. Bagaimana, Prof? Takwa itu kan bertingkat-tingkat takwa. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dengan sekuat-kuatnya takwa. Berarti ada takwa yang puncak. Ada lagi ayatnya, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Jadi ada takwa standar, ada takwa intermediate ya, menengah, ada takwa advance. Ittaqullaha mastata'tum, ya aku sudah bertakwa, itu ya standar kok. Namanya standar itu kan kalau kita beli kijang standar itu tidak power steering, ya kan, tidak ada tape, tidak ada TV-nya. Yang penting bisa jalan aja dengan kaca spion, dengan wesernya, klaksonnya, ya tidak matic sama sekali. Tapi ada lagi kijang, ada maticnya, power steeringnya juga ada ya, ada radionya, tapi belum ada TV-nya, belum ada wifi-nya, dan kecepatannya pun juga suspensinya beda. Nah kalau mau yang seperti ini takwa puncak, yaitu kijangnya, seperti yang dipakai beberapa menteri kan. Wah, mobilnya menteri kok, Mas Menteri kok pakai mobil kijang ya? Jangan salah, itu bukan kijang biasa seperti kijang kita pakai. Kulitnya kijang, tapi dalamannya itu sedan mewah. Ya, jadi bertingkat-tingkat itu. Ada Mercy merek luarnya, tapi semuanya serba standar, lokal lagi kan. Dimenang di merek. Nah, takwa itu bertingkat-tingkat teman-teman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari kita naik kelas setiap hari untuk meraih puncak ketakwaan itu. Haqqa tuqatih. Jangan berhenti bahwa takwanya itu mastata'tum, hanya batas kemampuan aja. Selalu harus mengupgrade. Jaddidu imanikum bikalimati la ilaha illallah. Upgrading lah, tingkatlah keimananmu itu dengan cara menghayati la ilaha illallah setiap saat, setiap hari. Kira gitu. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dewi Suminar. Prof, apakah yang dimaksudkan dengan 4 Iqra itu? Ya, kita sudah bahas sebetulnya ini kalau saji ayat-ayat tasawuf itu pada hari Senin. Nah, pengantar untuk masuk ayat-ayat tasawuf itu nanti saya akan jelaskan sekali lagi apa arti Iqra pertama, 2, 3, dan 4 itu, karena itu perlu penjelasan yang panjang, insya Allah gitu. Baik Prof, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mariani. Assalamualaikum Prof. Kita belajar silaturahmi kepada alam makhluk spiritual, juga kepada jiwa, raga, batin, dan pemikiran kita. Bagaimana caranya kita bersilaturahmi kepada jiwa, raga, dan pemikiran kita? Bagaimana contohnya, Prof? Iya. Meditasi dan kontemplasi. Meditasi itu artinya puncak-puncak pikiran kita itu diciptakan dalam diri kita secara rutin ya, walaupun 5 menit per hari. Sesudah sholat subuh mampirlah atau pindahkan, mungkin minum teh kopinya tuh di depan pot-pot kembang-kembang, pagar-pagar hidup di belakang rumah kalau ada tamannya ya. Sebab taman itu guru tuh Bapak Ibu. Perbanyaklah taman di sekitar rumahnya kalau ada tanah ya.
karena mereka itu guru. Menanam pohon artinya menanam guru. Pohon-pohon, burung-burung, ikan-ikan itu adalah guru buat kita. Bagaimana cara memanfaatkan mereka, berguru terhadap mereka? Baca surah Al-Qasas ayat 30. Bagaimana Nabi Musa belajar terhadap pohon. Ya. Baca dalam surah An-Naml bagaimana Nabi Sulaiman belajar kepada burung-burung, wa ulimna mantiqat tair. Ya kan? Baca surah Yunus, bagaimana Nabi Yunus belajar terhadap ikan-ikan. Ya. Ada semuanya kan. Cuma kita selama ini yang gak ngeh gitu ya. Kok ada semuanya dalam Quran? Jadi Quran itu adalah hutan belantara. Quran itu adalah miniatur makrokosmos. Alam semesta ini banyak ornamennya, warnanya, bentuknya. Quran kan juga seperti itu. Quran itu pembahasannya banyak banget. Ya, nama-namanya saja ada nama binatang, nama serangga, ya kan, nama perempuan, nama orang. Ya, dan banyak sekali isinya Quran itu. Bagaimana banyaknya ya realitas alam semesta, sebanyak itu pula realitas Al-Quran. Jadi Quran itu miniatur alam semesta ini. Kalau alam semesta banyak jenis pohonnya, banyak jenis burungnya, banyak jenis makhluknya. Quran pun juga banyak yang diungkap di dalamnya. Sebanyak apa makrokosmos ini, maka sebanyak itu pula yang diungkap di dalam Al-Quran kecil itu. Jadi kitab makrokosmos itu paralel dengan kitab mikrokosmos, yaitu Al-Quran. Mendalami kitab makrokosmos itu adalah pintu masuk untuk mendalami Quran mikrokosmos. Atau bisa dibalik, memahami ayat mikrokosmos, Quran mikrokosmos dalam bentuk mushaf Al-Quran, itu prolog untuk memahami Quran makrokosmos. Cuma Nabi duluan disuruh membaca kitab makrokosmos, baru mikrokosmos. Iqra itu yang pertama adalah makrokosmos. Belum ada Iqra untuk mikrokosmos karena baru mau turun kan. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah posisi kita, insya Allah. Makasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan berikutnya yang terakhir mungkin Prof, dari Bapak Ahmad Dimyati. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 10-14 digunakan beberapa tindakan yang diharapkan dari manusia terhadap ragam alam semesta. Di antaranya yatafakkarun, ya'qilun, yazakkarun, dan tashkurun. Mohon penjelasan Prof, beda antara yatafakkarun dan ya'qilun. Ya, jadi afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun. Jadi ada tadakkur, tafakkur, tadabbur, ya kan? Apa bedanya itu semuanya? Kalau tadabbur, dabbar yudabbiru tadbiran, dabbur itu artinya dabbara, mengobservasi lah mungkin ya, kalau bahasa penelitiannya itu ada observasi ya. Jadi ada pendekatan yang sifatnya physically di situ. Kita akan mengambil sampel kadar zat hijau yang ada pada daun ini, apakah sama dengan klorofil yang ada di daun-daun yang lain, ya kan? Ternyata penelitian membuktikan bahwa zat hijau yang sangat penting untuk kehidupan manusia itu bukan hanya terletak pada daunnya, klorofil, hijau daun, ya kan? Tapi ternyata zat hijau itu juga ada pada kulit, ada juga pada batangnya, bahkan di akarnya. Dengan demikian tidak tepat kita menyebut klorofil, zat hijau daun, harusnya disebut zat hijau pohon. Oh, kalau begitu benar dong surah Yasin itu, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah tidak memperkenalkan
istilah klorofil, zat hijau daun, tapi surah Yasin memperkenalkan zat hijau pohon, karena bukan hanya terletak pada daunnya, tapi pada kulit, batang, bahkan akar pun juga ada unsur hijau. Kalau kita masukkan dalam mikroskop itu ya kelihatan sekali, di situ ada beberapa warna yang ditampilkan dalam sampel yang kita masukkan di dalam mangkok menjadi sasaran lensa itu ya. Nah, di situ kan ada warna-warni, yang paling penting di situ adalah zat hijaunya. Nah, ternyata bukan hanya zat hijau itu muncul pada daun, di kulit pun juga ada. Maka itu bahasanya Quran yang paling ilmiah sekarang kan. Ilmuwan biologi mengatakan dari Australia itu ya, mengeritik total istilah klorofil itu. Istilah yang paling bagus bukan zat hijau daun, tapi zat hijau pohon. Persis seperti yang diperanakan surah Yasin itu. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Allah yang telah menciptakan zat hijau pohon. Wa idza antum minhu tuqidun, yang daripadanya engkau bisa membakar. Sayang sekali kan pemahaman tradisional kita ya, mungkin yang menerjemahkan Quran itu tidak mendalami ilmu biologi, sehingga zat syajaril akhdar itu, daun hijau itu menjadi kayu bakar yang dengannya kamu bisa membakar, dalam kurung menanak nasi, masakan. Padahal di situ kan membakar itu kan bukan membakar menanak nasi, tapi membakar kalori juga di situ kan. Jadi apa idza antum minhu tuqidun, yang daripada zat klorofil atau zat hijau daun itu nanti, atau zat hijau batang itu nanti kamu akan menciptakan, melahirkan kalori di situ yang kemudian kamu nanti akan bakar. Kalau kita bergerak mencangkul kan kita membakar kalori itu ya. Nah, kalau nggak ada yang mau dibakar gimana, nggak ada energi kan. Maka itu makanlah supaya kita punya kalori. Tanpa kalori apa yang bisa menggerakkan kita? Ini bahasanya Bu Dr. Nita ini ya. Saya kira ya, silakan Bu Nita kalau mau ditambahkan. Bukan kapasitas saya Prof untuk menambahkan. Ada satu lagi pertanyaan terakhir Prof, ternyata dari Ibu Mia Indra. Prof, tadi Prof membacakan Quran surat At-Talaq ayat 3 yang sering disebut 1000 dinar. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan 1000 dinar tersebut? At-Talaq ayat 3 ya? Iya Prof. Apa ayatnya itu? 65 ayat 3 yang Arabnya. Saya enggak baca. wa may tawakkal wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ini ayat yang memberikan optimisme kepada orang yang belajar tasawuf sebetulnya ya. Orang yang betul-betul mengkaji rahasia bumi dan rahasia langit, itu pasti akan memudahkan perjalanan hidupnya. Ya, sekali lagi, bukanlah kekayaan itu yang membuat orang itu bahagia secara mutlak. Ya. Bukan juga kemiskinan itu menjadi penyebab kesengsaraan secara mutlak. Kita diingatkan bahwa kama qala Nabi SAW, al-ghina ghinan nafs, kekayaan paripurna, kekayaan sejati sesungguhnya ialah kekayaan hati. Ya, kalau hati ini sejahtera, kalau hati ini lapang, kalau dada ini lapang ya, maka tahu tempe itu bisa terasa ayam panggang. Tapi kalau hati ini sumpek, ayam panggang itu terasa tempe yang tidak pakai garam lagi kan. Jadi paradigma kita itu gubuk tapi terasa surga. Apa artinya istana tapi kalau terasa neraka? Jadi paradigma kita, state of mind kita yang menentukan, suasana kebatinan kita yang menentukan. Ya, istri kita memang tidak cantik, tidak kaya, tidak latar belakang hebat, wah, tapi mampu menjadi ibu yang baik dari anak-anak kita.
mampu menjadi istri yang baik dari diri kita. Suami kita memang bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi punya tanggung jawab yang sangat kuat. Ya, aku bangga punya suami yang seperti ini. Nah, itu apa artinya kita punya suami dikjaya, kaya, tapi Fir'aun? Mana yang kita pilih? Untungnya Fir'aun kecil. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tasawuf itu pengetahuan yang bisa melapangkan dada ini. Tasawuf itu bisa kita merasakan sesuatu yang kecil tapi menjadi besar. Tasawuf bisa menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi banyak. Ya, tasawuf bisa menyebabkan penyakit itu tidak punya rasa sakit. Tasawuf bisa menjadikan yang sempit itu menjadi lapang. Tasawuf itu bisa mengundang surga sebelum waktunya. Dan tasawuf itu ya bisa mengeluarkan diri kita dari neraka itu sendiri. Ya, kan terasa kan sekarang Bapak Ibu, semenjak kita belajar tasawuf sekian lama ini, tanya dirinya sendiri, ada nggak shifting, ada nggak perubahan? Uji. Kalau kita masuk ke mall, Pondok Indah Mall tuh, kartu kredit berlapis-lapis tuh banyak, deposito miliaran. Tiba-tiba ada di situ limited edition, sale 80%. Waduh, ini besok jangan-jangan diambil orang nih. Kalau nafsu kita itu gesek, panggil supir, ambil di sini. Belanjanya nggak bisa bawa ke mobil, banyak banget. Nah, itu orang yang belum lulus. Tapi orang yang belajar tasawuf dan punya shifting, sudah melewati thinking tadi, sudah melewati learning shifting, masuk shifting sekarang. Jalan tuh tegar mau beli sepatu untuk anaknya, udah nggak usah tengok-tengok ke parfum yang diskon, nggak usah tengok-tengok lagi di cuci gudang sale 80%. Banyak sekali yang bisa mengecoh aku di sini untuk tidak mengingat Tuhan. Kalau saya pakai parfum mewah itu, lalu bertengger di tangan saya tas yang mewah itu, kemudian pakai sandal yang impor Itali itu, maka pasti orang akan memuja aku. Akhirnya aku akan lehernya panjang. Akhirnya aku tercebur masuk ke bumi. Tuhanku hilang. Memerlukan waktu 1 bulan untuk mengundang Tuhanku datang kembali. Nah, aku sudah asyik dengan tas Cibaduyut Garut ini. Aku sudah asyik dengan ini. Mukena masuk, Quran masuk, tasbih masuk, sarung masuk. Aku suka banget ini. Padahal nggak punya merek. Apa artinya kita beli tas yang branded tapi nggak muat mukena tuh, nggak muat sarung, nggak muat Quran. Quran kita kan gede-gede tuh, karena nggak bisa melihat kalau Quran kecil, mata itu. Nah, semua yang bisa mengecoh kita untuk tidak mengingat Allah, ada proteksi dalam diri kita. Hei, jangan. Kalau kamu beli itu, kamu akan mabuk pujian orang. Kamu itu lebih gampang jatuh karena pujian, bukan lagi pada kritikan. Udahlah. Kalau nggak ada penting banget, ngapain harus jalan? Lebih jalan di dalam hati, fasiru fil ard. Kemudian kita mengevaluasi, pandru, analisislah kaifa kana akibatul mukadzibin, apa bukti akibat yang ditimbulkan oleh orang yang penuh dengan hipokrit, kemunafikan, kebohongan itu. Ya.
Jadi Bapak Ibu, muru'ah itu contoh produk shifting itu. Kita akan tawadu, itu produk shifting. Kita akan sabar, itu produk shifting. Jadi kita akan low profile, itu produk shifting. Kita akan mengendalikan diri kita, tidak pamer, itu shifting. Kita akan ramah terhadap kawan-kawan, jangan memilih-milih sahabat. Nah, sahabat-sahabat, oh itu kan kelasnya lain, itu kelas majelis taklim. Ya kita kan kelasnya, wah bukan main. Ntar ditanya, materinya apa tadi? Oh kita materinya tentang shifting. Apaan tuh? Di majelis taklim kita nggak ada shifting. Yang ada adalah syukur, sabar, corona ini. Nah, apa tadi yang dibahas? Wah, ini katapit dan apopatik. Wah, apaan tuh? Nah, jadi kita jangan bangga dengan istilah-istilah seperti ini. Walaupun pengkajiannya seperti ini, tapi itu bukan untuk dibangga-banggakan. Sebab boleh jadi kita learningnya tinggi, tapi shiftingnya kurang. Tetangga kita majelis taklim itu learningnya sederhana, thinkingnya juga sederhana, tapi shiftingnya yang banyak. Kita learning tinggi, tapi shiftingnya kurang. Yang paling puncak itu adalah kombinasi meditation, contemplation, and shifting. Kombinasi antara learning, thinking, and shifting. Itulah prototipe Nabi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khaira ummah ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Saya kira